Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sintaksis 1 yang diampu oleh saya, Elita Ulfiana, MA. Baik, pada pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan rencana pembelajaran semester yang ditempuh 14 pertemuan secara daring. Cakupan pembelajaran di dalam mata kuliah sintaksis ini adalah dari sikap, mahasiswa mampu menerapkan cara kerja sintaksis dalam memandang fenomena kebahasaan. Dalam keterampilan, mahasiswa mampu membuat penelitian menggunakan kajian sintaksis dalam sistem gramatika bahasa Indonesia. Kemudian dari segi pengetahuan, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup dari sintaksis, konsep dasar sintaksis yang meliputi fungsi, kategori, dan peran dalam sintaksis, satuan sintaksis yang terdiri dari frasa, klausa, dan kata, kalimat maksud kami, kemudian penggunaan kata, penyusunan frase, penyusunan kausa, penyusunan kalimat, dan keberterimaan sebuah kalimat. Adapun matris pembelajarannya pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan bahan kajiannya yang berupa pembicaraan mengenai materi yang akan disampaikan, referensi, penilaian. Kemudian di pertemuan kedua, menjelaskan mengenai definisi, tipe-tipe frase, dan contoh dari frase. Pertemuan ketiga dan keempat, ini ada penjelasan mengenai klausa di dalam bahasa Indonesia. Kemudian pada pertemuan ke-5 dan 6, ini membicarakan kalimat ya yang berisi mengenai definisi jenis di dalam kalimat. Kemudian di pertemuan ke-7 ada pemantapan materi terhadap frase, klausa, dan kalimat. Kemudian setelah pertemuan ke-7 nanti akan diadakan ujian tengah semester atau TTS, tes tengah semester, yang berfungsi untuk menilai seberapa jauh pemahaman kalian selama tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-8 sampai ke-9 ini membicarakan mengenai struktur dasar dari kalimat. Kemudian 10 sampai 11 ini peran semantis unsur dari kalimat. Kemudian yang ke-12 sampai 13 mengenai keberterimaan sebuah kalimat, dan pertemuan terakhir nanti kita akan membicarakan penelitian-penelitian terkait dengan kajian sintaksis yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemudian untuk referensi, ada beberapa referensi yang kami gunakan di dalam pembelajaran. Ada tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ini juga kalian bisa dapatkan yang menyerupai ini mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau nanti juga bisa dicari di KPPI secara daring atau secara online. Kemudian ada bukunya Abdul Khair mengenai sintaksis, pendekatan proses. Kemudian ada tata bahasa deskripsi bahasa Indonesia mengenai sintaksis, struktur kategori dan fungsi dalam teori sintaksis. Kemudian ada ilmu bahasa Indonesia. Kemudian ada tata kalimat bahasa Indonesia. Ada prinsip-prinsip dasar sintaksis, metode linguistik untuk mengidentifikasi satuan-satuan lingual, dan mengenai linguistik secara umum, yaitu tentang perkenalan dengan linguistik, bukunya Profesor Idewa Putu Wijana. Baik, untuk pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup mengenai sintaksis ya. Nah, ini definisi menurut para ahli bahasa dari beberapa sumber tadi ya. Ini saya kumpulkan. Nah, ini ada menurut Abdul Khair mengatakan bahwa sintaksis merupakan cabang dari ilmu linguistik ya, yang membicarakan satuan-satuan terkecil kata sampai pada satuan-satuan terbesar di atas kata.
Kemudian hubungan dan penyusunan kata-kata dalam membentuk frase, kalimat, paragraf, atau disebut wacana. Oke. Kemudian oleh Ramlan, sintaksis ini didefinisikan bagian dari tata bahasa yang membicarakan struktur frasa dan kalimat. Untuk sintaksis, menurut Tarigan, adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur-struktur kalimat, klausa, dan frase. Kemudian menurut Stricker, sintaksis merupakan studi tentang pola yang menghubungkan kata untuk membuat kalimat. Dari beberapa pendapat ahli bahasa ini dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan cabang dari ilmu linguistik ya, dalam bagian dari tata bahasa yang membicarakan mengenai penyusunan dan penggabungan kata-kata dalam pembentukan frase, klausa, dan kalimat gitu. Jadi nanti kita akan membicarakan bagaimana suatu kata-kata yang sudah melalui proses morfologis ya, itu untuk membentuk satuan di atas kata seperti frase, klausa, dan kalimat. Nah, ini adalah ruang lingkup sintaksis ya. Ini menurut teori linguistik deskriptif ya. Linguistik itu dibagi menjadi dua. Nah, seperti tampak pada diagram ini ya, bahwa linguistik itu menurut linguistik deskriptif dibagi menjadi fonologi dan tata bahasa atau grammar. Nah, sintaksis ini itu merupakan bagian dari tata bahasa atau grammar ini. Kemudian menurut Nelson, ada 4 cabang utama linguistik. Ya, jadi ada fonetik, fonemik, morfemik, dan grammar. Nah, jadi selain morfologi, di dalam grammar ini juga membahas mengenai sintaksis. Abdul Khair menjelaskan bahwa bahasa merupakan fenomena yang menghubungkan antara dunia makna dengan dunia bunyi. Nah, untuk menghubungkan kedua makna tersebut ya, bahasa dibangun oleh 3 buah komponen, yaitu komponen leksikon, komponen gramatika, dan komponen fonologi. Nah, ini kalau dilihat secara di dalam tabel ini ya, di dalam diagram ini sistem bahasa ya ada 3, subsistem leksikon, subsistem gramatika, dan subsistem fonologi. Untuk subsistem sintaksis ini masuk di dalam subsistem gramatika. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa di dalam subsistem leksikon ini mengolah komponen leksikon dengan satuannya yang disebut leksem. Nah, ini menampung makna secara leksikal dari konsep, ide, pikiran, dan pendapat-pendapat di dalam pikiran manusia. Kemudian di dalam subsistem gramatika ini, dalam subsistem gramatika ini terlihat bahwa ada tata bahasa atau subsistem sintaksis di dalamnya. Selain morfologi ya, ini untuk mengolah kata atau hasilan dari olahan dari subsistem morfologi ini dijadikan satuan-satuan yang lebih besar yang berupa frase, klausa, dan wacana. Kemudian satuan sintaksis ya. Satuan sintaksis ini merupakan suatu konsep atau satuan bahasa yang bermakna. Dapat pula satuan sintaksis ini disebut sebagai konstruksi sintaksis. Satuan sintaksis dapat dibedakan menjadi 5. Kalau kita lihat, nah ini ya, ada satuan wacana, kalimat, klausa, frase, dan kata. Yang paling atas sendiri ini adalah satuan yang paling besar. Jadi, yang paling kecil ada kata, di atas kata ada frase, kemudian ada klausa, ada kalimat, dan yang paling besar adalah wacana. Itu. Nah, jadi nanti di dalam sintaksis ini kita akan